Shalom sahabat WB terkasih. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024, berjudul Potret Kebaikan Allah. Pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 56 sampai 67. Kejadian 24 ayat 56 sampai 67. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini nafas kehidupan dan kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa bekal firman-Mu Engkau sediakan buat kami selalu baru Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami yakin Tuhan kemenangan menjadi bagian kami dan sepanjang hari ini kami melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat WB, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-56 sampai dengan yang ke-67. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak sangat mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Sahabat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sahabat WB terkasih, setelah membaca dengan teliti firman Tuhan tadi, mari kita bayangkan kelelahan dari hamba Abraham dan unta-untanya. Juga lelahnya Ribka yang memberi mereka semua minum sampai puas. Apa jawaban keluarga Ribka ketika hamba Abraham meminta untuk membawa Ribka ke kotanya? Terdapat pada ayat yang ke-57. Di ayat yang ke-60, apa yang keluarganya lakukan sebelum perjalanan Ribka ke tempat Abraham? Dan apa respon Ishak saat dia bertemu dengan Ribka di ayat yang ke-67? Sahabat WB terkasih, jika kita membaca keseluruhan dari pasal 24 kitab Kejadian ini, kita akan menemukan cerita lengkap tentang Ribka
seorang gadis yang saleh, hatinya murni, penuh dengan kebaikan dan kemurahan hati. Ribka juga seorang gadis yang cantik dan rela bekerja keras untuk menolong orang lain. Dia rela menimba air dari sumur bukan hanya untuk hamba Abraham, tetapi juga untuk semua unta-unta yang dibawanya. Tidak sampai di situ saja, Ribka bahkan menawarkan hamba Abraham dan rombongannya untuk bermalam di kediaman keluarganya. Ribka yang baik hati ini mencuri perhatian hamba Abraham, sehingga ia dipilih dan ditentukan menjadi istri dari Ishak anak Abraham. Ketaatannya untuk mengikuti hamba Abraham ke tempat di mana Abraham tinggal serta meninggalkan keluarganya adalah juga mendukung kecantikan hatinya. Karenanya Ribka diberkati bukan hanya oleh keluarganya tetapi oleh keluarga Abraham yang menerima dia dengan kasih sayang. Sahabat WB terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar dari hidup Ribka, memiliki hati yang murni, menunjukkan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, dan hati yang taat pada firman Tuhan. Izinkanlah firman Tuhan terus membentuk hati kita, sehingga kita dipandang layak di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mendapat pemenuhan segala sesuatu dari Tuhan. Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang kami lihat dan terus akan kami lihat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya kebaikan-Mu itu terpancar lewat hidup kami, supaya kami bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan nyata lewat hidup kami dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan dan mendorong kami untuk mempraktekannya dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.